Baik, hari ini kita akan membuat timpan. Timpan adalah makanan kecil khas Aceh yang terbuat dari tepung ketan. Dan kali ini kita akan membuat timpan labu, maka bahan dasarnya adalah labu dan tepung ketan. Untuk bahan intinya di sini ada kelapa parut 200 gram. Ini kelapanya kita ambil putihnya aja ya, bagian putihnya aja. Kemudian ada 100 gram gula putih, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita ke bahan kulit timpan. Di sini ada 250 gram tepung ketan, 250 gram labu kuning, 225 gram santan, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Untuk membungkus timpan kita menggunakan daun pisang muda secukupnya. Kemudian di sini ada 100 ml minyak goreng. Ini untuk mengoles daun supaya nanti timpannya nggak lengket ya. Pertama-tama kita akan membuat inti terlebih dahulu. Kita masukkan kelapa parutnya, kemudian gula, daun pandan, dan garam. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut ya. Di sini saya tidak menggunakan air supaya intinya lebih awet. Ini kita aduk terus. Kita gunakan api kecil aja ya. Ini gulanya udah mulai larut. Saya tidak menggunakan vanili, ini wanginya dari daun pandan aja ya. Kalau teman-teman suka bisa juga menggunakan inti gula merah, tapi kali ini saya menggunakan inti gula putih. Jadi kalau inti gula merah biasanya 200 gram kelapa, 100 gram gula merah, dan 50 gram gula putih. Kita aduk terus sampai gulanya benar-benar larut dan menyatu dengan kelapanya. Intinya sudah hampir mateng ya. Kita membutuhkan lebih kurang 10 menit. Sebentar lagi nih intinya sudah mau mateng. Kita aduk lagi ya, sebentar lagi. Intinya sudah mateng ya. Ini sudah bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam wadah. Sebelum kita masukkan dan kompor sudah kita matikan, ini kita aduk dulu sebentar. Kemudian ini udah bisa kita masukkan ke dalam wadah ya. Selanjutnya kita akan masak bubur
labunya. Kita masukkan labu, kemudian santan, kemudian gula 50 gram dan 1/4 sendok teh garam, dan daun pandan 1 lembar. Kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau sudah mendidih nanti apinya bisa kita kecilkan ya. Ini kita masak sampai labunya hancur, lumat ya. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya. Membuat timpan ini prosesnya memang agak lama, tapi nanti kita makannya juga enak ya. Ini labunya saya dapat yang labu yang besar dan sepertinya ini pulen ya. Ini sudah mulai mendidih. Kita aduk-aduk aja terus sampai benar-benar mendidih. Kalau teman-teman suka, timpan ini juga bisa dikombinasikan dengan pisang, nanti prosesnya juga sama, atau dengan ubi jalar. Tetap pisang atau ubi jalarnya dikolak juga seperti ini ya. Sudah mulai mendidih, kita akan kecilkan apinya. Kita aduk-aduk terus sampai labunya benar-benar lembek dan bisa lunak ya. Kita aduk terus ya sampai labunya benar-benar lunak, sehingga bisa menyatu dengan santannya. Maaf ya teman-teman, ada suara handphone di belakang. Anak saya sedang main handphone. Ini kita aduk-aduk terus ya sampai benar-benar lunak dengan menggunakan api yang tetap kecil. Timpan labu ini kalau di daerah Aceh ini dimasak, maksudnya bukan dimasak tapi biasanya pada acara-acara yang tertentu, seperti misalnya menyambut puasa, lebaran, acara pernikahan, atau acara arisan, kumpul-kumpul keluarga, biasanya tetap ada timpan. Timpan ini keistimewaan untuk makanan khas Aceh ya. Untuk makanan asli Aceh itu biasanya selalu ada.
Ini labunya sudah mulai lunak ya. Kalau labunya besar, biasanya kadar airnya sedikit. Jadi nanti kita sesuaikan lagi pada saat kita mengaduk tepung dengan kolak labu ini ya. Sudah terasa aroma labunya, ditambah dengan daun pandan, wangi sekali ya teman-teman. Ini santannya saya menggunakan santan kental ya, supaya nanti terasa lemaknya ketika kita makan. Ini kita aduk terus sampai labunya benar-benar lunak. Ini sampai saya tekan-tekan supaya menyatu dengan santannya. Labunya udah lembek ya, udah bisa kita hancurin. Ini udah selesai kita masaknya, sampai sini aja. Kita bisa matikan kompornya, nanti kita haluskan lagi labunya. Selanjutnya kita akan membuat kulit timpannya. Kita pindahkan tepung ketannya ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita tambahkan labu yang sudah dihaluskan tadi dan dibiarkan agak dingin ya, agak hangat kuku, udah bisa kita campurkan. Ini kita masuknya sedikit demi sedikit. Kita lihat nanti sampai tepungnya bisa sampai kalis ya, tepungnya sampai kalis. Kemudian ini kita habiskan lagi. Kita aduk lagi. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut menggunakan tangan ya. Jangan lupa tangannya dicuci terlebih dahulu.
campurkan sampai tepung ketan dan dari labu kuning tadi menyatu ya. Perlahan-lahan bisa terburu-buru. Ini kita lanjut ulenin sampai kalis ya, benar-benar tercampur labunya. Kita lihat di sini sudah tidak lengket lagi di tangan ya. Ini sudah nampak halus ya. Kita tes, sudah tidak pecah ya. Kemudian kita siapkan daun pisang. Ini sudah saya potong-potong, ukurannya kira-kira 12 kali 16. Kemudian di sini ada minyak untuk mengoles daun pisang dan intinya enggak dirintang. Ini dia intinya. Kita ambil sedikit adonan. Ini kira-kira 20 atau 30 gram ya, atau sesuai selera ya. Kemudian kita celupkan ke minyak goreng, minyak gorengnya yang belum digunakan ya, yang masih bagus, yang masih mentah. Kemudian ini kita lebarkan di daun pisang. Selanjutnya kita tambahkan inti kira-kira setengah sendok makan. Lalu ini cara membungkusnya seperti ini ya. Kemudian ujung-ujungnya kita lipatkan ke dalam. Ini kita tarik. Seperti ini ya. Kira-kira aja ya, sesuai dengan selera. Kalau ditimbang ini sekitar 20 atau 30 gram.
tambahkan setengah sendok makan intinya, kemudian kita lipat. Kita lanjutkan sampai dengan selesai ya. Untuk adonannya, kalau labunya itu agak mengandung banyak air, nanti kita hitung kira-kira, jadi jangan terlalu dimasukkan semua kolaknya kalau memang kira-kira udah terlalu lembek adonannya ya. Jadi dikira-kira aja. Kalau misalnya ternyata adonannya masih terasa keras, atau misalnya kita waktu kita meratakannya ke daun itu masih pecah-pecah, itu berarti dia masih agak keras adonannya. Itu bisa kita tambahkan santan sedikit ataupun air biasa juga boleh ya. Intinya nih sesuai dengan selera aja ya. Kalau suka banyak intinya, kalau intinya terlalu sedikit nanti terasa kita makan tepung ketan. Jadi dikira-kira aja sesuai dengan selera. Kalau saya taruh lebih kurang setengah sendok makan. Jadi nanti kita waktu makannya nggak terasa intinya ya. Ini kita lihat nanti berapa jadinya. Dengan 1/4 kilogram tepung ketan dan 1/4 kilogram labu kuning. Ini udah selesai, jadinya ada 29 ya. Kemudian ini kita kukus. Kita panaskan dulu kukusannya. Kita akan kukus selama 30 menit. Nah, ya sekarang kita masukkan ke kukusan.
Ya, dengan cara seperti ini ya, supaya nanti hasil timpannya enggak penyot. Kalau mengukusnya tidak mesti airnya mendidih ya, langsung kita masukkan timpannya ke dalam juga nggak masalah. Ini tepung ketannya 250 gram, hasilnya jadi 29 buah ya. Kita akan kukus selama 30 menit dengan api sedang ya.